Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bikin sedikit pengetahuan dasar terkait soal Moodle. Seperti kita tahu bahwa Moodle itu adalah LMS ya, Learning Management System. Sebenarnya LMS itu banyak sekali modelnya. Salah satunya misalnya Schoology misalnya, atau pakai ya model yang lain. Tapi yang umum digunakan di kampus-kampus biasanya Moodle. Nah, Moodle sendiri itu ada 3 kategori itu. Kalau nggak salah ada 3. Yang pertama dia personal sifatnya. Tapi yang personal jaringannya nggak pakai server mereka. Yang kedua personal tapi pakai server mereka. Karena kalau pakai server kita itu seringkali down. Soalnya yang mengakses kan banyak tuh. Kalau pakai server mereka aman. Nah, ini berbayar. Kalau nggak salah kisaran 80 sampai 50 sampai 80 dolar kalau nggak salah tuh, sekitar 800 sampai 1.300.000 lah setahun. Kapasitasnya ada yang 2,5, 500 sampai tidak terbatas peserta yang ikut dalam Moodle. Nah, yang ketiga itu partner, jadi kita kerjasama dengan mereka. Nah, biasanya yang kerjasama itu pihak universitas yang kerjasama dengan Moodle itu berbayar. Nah, servernya langsung dari mereka dan tidak ada down. Kita dikasih berapa giga gitu, bukan giga kayaknya, tera hitungannya ya. Nah, kita masuk aja ke akun Google. Nah, kebetulan saya pakai server mereka, ini ada cloudnya tuh. Kalau pakai server mereka masuk aja nih ke sini. Nanti dari sini ini akun saya nih sebagai admin. Nanti peserta didik itu bisa masuk lewat sini, tapi dia pakai akun mereka. Username-nya bisa nama, bisa npm, tergantung dari adminnya yang bikin. Nah, yang masalah itu bikin ini upload peserta didik itu pakai kode-kode, itu pakai sandi-sandi. Saya aja pusing itu. Nah, kebetulan ya ini udah masuk nih. Nah, ini tuh ada user, ada storage. Ini dibatasi jumlah kuotanya. Kebetulan saya kalau nggak salah 2,5 ini, 250 orang. Nah, karena jaringannya BPJS ya begini dah kalau personal. Tapi kalau misalkan yang sudah ada SIA, misalnya ada SIA.ubarajaya.ac.id. Nah, dia modelnya tuh terkoneksi dengan SIA. Kalau begitu berarti servernya langsung ke sana, tapi dikelola oleh admin Ubarajaya. Nah, yang mengelola admin Ubarajaya itu dia harus tahu tuh peserta-peserta mahasiswa-mahasiswanya yang mau ikut kuliah. Maka seringkali ada mata kuliah yang tidak didaftarkan oleh fakultasnya masing-masing di SIA Ubara. Nah, itu adminnya belum ada tuh kayaknya itu. Tapi oke, nggak masalah. Tapi kenapa sulit? Adminnya bebannya berat soalnya. Dia harus input sekian ribu mahasiswa dengan kode-kode. Oh, itu pusing tuh. Saya pernah coba kemarin tuh 200 orang pakai sandi-sandi. Lupa. Jadi harus buat lagi. Nah, ini udah masuk nih. Di sini ada set administrasi. Di sini Anda masuk aja nih kalau mau mengelola user dari sini nih. Nah, ini tampilan personal ya modelnya ya, tapi nggak jauh berbeda lah sama yang punya institusi. Di sini ada akun. Biasa kalau Anda admin, Anda bisa merubah ini semua nih. Tapi kalau enggak, berarti langsung ke home. Home ini jadwal mata kuliah yang udah dipilih. Kebetulan saya pakai mana ya? Ini kali ya, ini Ubara kali ya, Ubara kayak ini. Daring 1 mata kuliah kampus Ubara, mudah-mudahan kampus Ubara. Ya, sambil menunggu loading saya informasikan sedikit terkait Moodle. Moodle ini simple, kita tinggal upload aja tuh, upload modul-modul. Jadi semua modul ada di sana semua tuh. Kemudian di situ ada forum. Nah, forum itu interaksi kita dengan mahasiswa. Interaksi. Kita bisa ngirim video presentasi. Nah, ini contohnya nih.
Misalnya mata kuliah berpikir kritis. Di sini ada 3 topik nih. Ini ada modul, forum, kuis. Modul, forum, kuis. Bisa juga ditambahkan lain tuh. Banyak modelnya nih, tinggal dipilih aja. Kalau merubahnya, kalau menambah dan merubah ini tinggal klikin aja nih. Yang ada gambar gerigi nih. Gear motor. Gear motor. Gear apa tahu dah apa namanya nih. Di sini ada tulisan setting, nanti Anda tinggal rubah aja nih. Nah, ini banyak nih. Ini untuk merubah setting ini merubah, artinya merubah. Tapi dia yang dirubah itu pertama ada jadwal, durasi waktu pengerjaan itu diatur di sini. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih, misalnya Anda ngajarnya hari Jumat, kasih batas waktunya 3 hari, bisa di sini diatur. Jadi begitu mahasiswa enroll, dia harus tepat waktu. Kalau tidak sesuai dengan jam, dia dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, itu saya berlakukan di kelas tuh. Nah, ini pengaturan durasi. Nah, di sini untuk editing on ini untuk merubah semuanya nih. Jadi ini bisa dirubah nih. Topik 1 bisa dirubah menjadi durasi tanggal atau bulan. Nah, kalau mau dirubah ini aja nih titik editing on. Jadi kalau udah diklik, ini muter nih. Muter. Ini muter artinya sedang bekerja. Kayaknya durasinya panjangan ya kalau loadingnya lama nih. Nah, ini udah dirubah nih. Di sini ada editing on. Nah, ini ngerubah nih, berubah. Nah, kalau mau nambahin modul misalnya, nambahin forum atau nambahin kuis, tinggal diklikin aja nih. Add activity resources. Nah, ini lama juga nih loadingnya nih. Nah, ini klik aja nih, klik. Nah, kalau udah klik, ya udah cocok dah berarti. Aduh, ngomong sendiri. Nah, begitu udah klik muncul nih. Di sini ada pilihan nih. Ada pilihan. Nah, apa dah ya? Nikmatnya main Moodle itu di sini ada pilihan nih. Misalnya Anda mau nambahin glossary, lesson atau kuis, survei, mau bikin survei juga bisa. Nambahin file, nambahin buku. Nah, forum, misalnya kita mau bikin kuis lah ya. Nanti deh, kuis mah panjang waktunya. Lumayan juga kuota streaming soalnya nih. Ya, nah, pengetahuan dasarnya itu aja sih. Nambahin, kemudian edit, kemudian lihat kuis. Penilaian saya itu mereka download modul, diskusi di forum, kemudian menjawab kuis. Jawab kuis. Jadi nanti Anda terserah tuh mau pakai kuis yang model apa. Misalnya ada esai atau multiple choice atau mencocokkan. Nah, ini ada nih. Ada 17 orang yang dinyatakan lulus menjawab soal. Nah, di sini ada kelas 23 Maret kemarin tuh. 30 menit durasinya. Jadi saya kasih satu soal durasinya 30 menit. Nah, ini jumlahnya nih. Kita kembali ke forum. Karena kuotanya terbatas 250 orang. Jadi setiap kali seminggu itu saya selalu restart tuh, menghapus seluruh data. Big datanya dihilangin semua. Habis itu di hari Minggu, kalau nggak Sabtu Minggu, saya nginput mahasiswa tuh. Mahasiswa yang sudah isi absensi. Jadi di hari Sabtu Minggu saya perkuliahan free, libur, tidak ada perkuliahan.
waktu dihabiskan buat ngobrol bercanda lah sama anak-anak Sabtu Minggu tuh, atau pergi mancing. Nah ini forum. Jadi saya kuliahnya dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau jadwal kuliahnya hari Jumat, saya mulai dari hari Jumat sampai hari Kamis. Hari Sabtu Minggunya libur. Jadi durasi mereka mengerjakan itu 5 hari. Gitu. Enak sih pengen di Moodle, sederhana. Nah ini contohnya nih. Ini udah saya hapus-hapusin soalnya ngehang. Misalnya saya kasih soal, Anda ingat salah satu teknik menemukan masalah? Coba jelasin gimana salah satunya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah ini contoh aja ya, contoh kuis. Contoh forum. Nah kita diskusi di sini nih. Nanti di sini ada nama, ada fotonya, ada foto mereka. Saya wajibin untuk mereka untuk kasih foto. Ini nama mereka nih, komentar-komentarnya di sini dicatat. Nah ini yang saya sebut dengan interaktif class di sini. Kita juga bisa ngasih video pembelajaran. Misalnya video pembelajarannya ada di saya bikin video pembelajaran kebetulan. Saya upload di sini. Nah ini salah satu dari tugas selama perkuliahan online. Saya belum pernah ngasih tugas ke mahasiswa karena pasti pusing tuh mereka tuh, pasti mereka shock tuh dengan kuliah online yang dadakan itu. Semua pasti shock, sama saya juga shock. Jadi saya menghindari pemberian tugas ke mereka. Maka penilaiannya adalah 1. Mereka mengisi forum, 2. Download modul, 3. Ngisi kuis. Nah penilaian saya ambil dari sana tuh. Nah ini saya kasih tugas nih, tugas pertama yang saya berikan ke anak-anak. Tugasnya dimulai dari UTS. Saya ajarkan mereka cara presentasi online. Forum 3 presentasi online. Nah ini nih. Ini saya buat ini nih. Saya buatin mereka presentasi online. Ada panduannya nih berkaitan dengan tugas individu atau kelompok. Minggu depan mulai tanggal 13 dan seterusnya kita akan memulai presentasi online. Syaratnya aktifkan akun YouTube. Like and subscribe akun saya dengan cara klik di sini. Maksud saya tidak mengharapkan mereka untuk subscribe, cuman agar terkoneksi aja. Jadi begitu saya ngirim modul, tidak perlu ada pemberitahuan ke mereka, langsung aja ada notif lah masuk. Nah gitu, itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, mereka mempelajari presentasi online, boleh mengunjungi web saya atau platform. Nah, durasinya, ini syarat-syarat nih yang harus mereka tempuh agar mereka memiliki pengetahuan dasar untuk membuat tugas presentasi online. Presentasi online ini sifatnya individual, tema yang bisa Anda pilih di bawah ini. Nah, untuk presentasi online ini sifatnya boleh recorder, boleh streaming. Nah, kalau mereka streaming itu bagus tuh penilaiannya. Karena di sana nanti ada chat langsung. Tapi kalau misalkan tidak mau streaming juga tidak apa. Yang penting mereka bikin presentasi online. Presentasi online mereka bikin seperti yang saya bikin sekarang ini. Ini namanya presentasi online. Kemudian mereka upload. Nah, begitu di-upload, komentar-komentar itulah yang kemudian menjadi penilaian. Absensi dilihat dari komentar itu. Kalau ada komentarnya berarti ada absennya, gitu kira-kira tuh. Itu peraturan saya sih. Nah ini video nih. Ini langsung nge-link ke YouTube saya.
Saya juga baru bikin itu akun YouTube. Semuanya serba dadakan, jadi semua serba bikin. Nah, nanti bisa bisa mampir lah ke YouTube saya. Nah, di situ banyak tuh presentasi online. Baru berapa hari saya buat ya? Baru 3 hari apa ya? Seminggu lah. Nah, ini contohnya. Jadi presentasi online ini saya berlakukan ke mereka setelah UTS. Nah, gitu kira-kira. Kayaknya cukup ya pengetahuan dasar tentang LMS ini. Yang pertama, input modul, input forum, bikin kuis. Nah, itu aja sih. Yang lainnya karena sudah ada di sistem, artinya Ubara Jaya sudah punya e-learning. Nah, tinggal kita aja yang ngisi di modul itu, mainin di situ aja. Yang perlu perlu diperhatikan adalah mata kuliah yang kita ampuh, pastikan itu sudah terdaftar dan mahasiswanya sesuai. Nah, itu poin pertama tuh yang sebelum kita masuk ke akun pribadi kita masing-masing. Kayaknya cukup ya sampai di sini ya. Ini hanya pengenalan dasar aja ini untuk ini. Terakhir adalah ucapan terima kasih. Sampai di sini materi dari. Apabila ada kekurangan, ada kelemahan dalam penyusunan materi ini, Anda bisa komen di bawah nih. Ini ada tulisannya di bawah nih. Anda bisa komen juga di bawah. Juga bisa meneruskan kalau misalkan ada salah-salah yang diucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.